Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semega Dia Jaya semuanya. Baik, pagi hari ini menjelang siang ya tentunya kita punya bahasan diskusi yang sedikit menyenangkan kan seperti itu ya. Apa sih temanya kita pagi hari ini? Tema kita hari ini adalah cinta. Siapa sih yang nggak kenal cinta kan begitu ya? CINTA. Dari 5 huruf ini, ini yang bikin semua baik cowok dan cewek itu kelopak-kelopakan begitu ya. Apa sih sebenarnya cinta itu? Ya, kalau kita pengen melakukan sesuatu kita harus tahu dulu kan ya historinya apa segala macam. Cinta itu apa sih sebenarnya definisinya? Banyak yang mendefinisikan bahwa cinta itu sebuah perasaan kan begitu ya, antara lawan jenis ya atau dengan sesama jenis. Enggak ya. Semoga dengan lawan jenisnya jangan sampai ke sesama jenis kan begitu ya. Baik, cinta ini sebuah perusahaan, perasaan menurut saya ya. Cinta ini adalah perasaan tulus ya dari lubuk hati yang paling dalam. Ini yang paling penting. Kenapa saya bilang lubuk hati yang paling dalam? Karena cinta itu ada di sana awalnya. Bibit-bibitnya itu ditanamnya di sana, di lubuk hati yang paling dalam. Hati ini letaknya sudah di dalam tubuh kita. Ya, ini letaknya lebih dalam lagi, lubuk hati yang paling dalam kan begitu. Ya, nah cinta itu bersemi ketika kita melihat lawan jenis kita ya. Kalau saya pribadi laki-laki, saya mencintai seseorang kan begitu, perempuan tentunya. Wanita itu tidak harus melulu cantik kan begitu menurut saya. Yang paling mencolok di antara wanita yang sangat-sangat saya sukai adalah ketika dia mau menutupi badannya kan seperti itu. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu menurut saya sudah sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena di zaman yang era milenial seperti ini ya, 4.0 ya kan begitu. Ini sangat sulit sekali kita mencari seorang wanita yang mau menutup dari ujung rambut sampai ujung kaki kan begitu. Susah sekali. Bahkan selain daripada itu ya, tidak hanya menutup juga, tapi jangan pernah menutup dari luarnya saja. Itu ya. Tutuplah yang dari dalam. Bagaimana kita mengetahui seorang wanita itu tadi menutup dari dalam kan begitu? Ya, dari yang pertama adalah cara pengucapannya, cara ngomongnya dia, sikapnya. Ya, tutur bahasanya dia diatur dengan baik ya. Orang melihat dia sudah adem kan begitu. Apalagi kalau dia ngomong, masya Allah, dia ketika ngomong baik ya, tidak pernah menyakiti orang lain. Wah, mantap tuh ya. Yang ketiga ya, tidak hanya dari luar yang ditutup, di dalam juga ditutup. Tidak hanya itu saudara-saudara, teman-temanku semuanya di Semega Dia Jaya. Apa? Yang ketiga menurut saya ya, lawan jenis yang saya sangat sukai ketika dia memiliki kecerdasan. Nah, ini penting. Kenapa? Karena menurut hadis Nabi pun juga jelas ya, bahwasanya memang wanita itu adalah madrasahnya pertama kan begitu ya. Madrasah pertama untuk anak-anaknya besok. Jadi kalau ibunya saja tidak cerdas, tidak pintar dalam hal apapun kan begitu, ya alamat si anak-anak nantinya ya akan seperti apa Anda lebih tahu kan begitu ya. Baik, memantaskan diri ini sangat penting. Kenapa? Karena memantaskan diri ini sangat susah untuk bagi sebagian orang. Begini, lebih mudahnya seperti ini. Pada saat kita memantaskan diri ya, kita mau keluar kan begitu ya. Beda kalau kita mau keluar dengan berbagai acara, misalkan kondangan kan begitu ya. Kalau kondangan ya seraya kita mau keluar ya, pakai mungkin batik kan begitu ya, seperti yang saya pakai sekarang, atau mungkin mau pakai kemeja ya, kemeja panjang atau kemeja pendek ya, sesuaikan dengan acaranya ya. Atau ketika kita mau acara di kantor kan seperti itu, kita sesuaikan ya, kita pakai dasi, kita pakai jas ya, kita pakai sepatu pantofel dan seterusnya ya.
Atau kita mau ke acara pesta teman-teman ya anak muda kan seperti seusia dengan kita kan begitu. Ya kita sesuaikan. Itulah kita memantaskan diri. Ya. Pantaskan diri kalian untuk orang atau yang lawan jenis kalian sukai. Saya pun seperti itu. Ini sedikit cerita ya tentang diri saya sendiri. Jujur aja mulai dari SMP ya. Saya sudah mulai kata bahasa Jawanya ya berai kan begitu ya. Apa sih berai itu Pak? Apa sih berai itu kan gitu. Berai itu kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Kayak dia itu memantaskan diri gitu untuk lawan jenisnya. Seolah-olah dia itu pengen dilihat sama lawan jenisnya kan begitu ya. Contoh misalkan mungkin ketika saya masih muda dulu, sekarang udah tua gitu ya. Enggak ya. Sekarang gini. Ketika saya masih SMP ya, seusia saya dulu di SMP, saya suka meskipun tidak gym di tempat-tempat gym yang bagus ya, ada barbel dan sebagainya. Nah itu saya di rumah beli sendiri ya. Barbel itu saya beli di Plaza ya, kebetulan di daerah Surabaya Utara di sini di daerah ya Jembatan Plaza kan gitu ya, Jembatan Merah Plaza. Di situ saya beli barbel ya. Saya beli barbel yang ukuran hanya 1 kilo, tapi saya beli 2 kan begitu ya, berarti 2 kilo. Jadi saya seimbangkan ya, kanan ya berapa kali ayunan kan begitu, kiri juga seperti itu. Jadi biar imbang. Tapi sebelum itu ya, sebelum kita langsung ke alat, biasanya saya pemanasan dulu atau stretching kan gitu, biar tidak tegang ototnya gitu. Ya kita sedikit stretching gitu, sudah baru ya. Kita push up, kita baru alat berat dan seterusnya. Nah, tidak seperti sekarang. Kalau dulu alhamdulillah ya, bentuk badan saya tidak seperti ini. Dulu masih ya mungkin ini masih ada sisa-sisa lah ya kan begitu ya. Masih ada sisa-sisa otot yang ketika kemarin-kemarin kan begitu ya. Ya, perut saya juga 6 ya, ada betul-betul ada 6 kan begitu ya. Ada 6 bagian kotak gitu ya. Kalau sekarang sudah nggak 6 lagi, sudah 1 jadi 1, 6 tadi jadi 1. Jadi 1 lingkaran. Seperti itu ya. Baik. Ya itulah salah satu kita memantaskan diri untuk lawan jenis kita. Selain daripada itu saya juga perawatan teman-teman. Wih, perawatan apa nih ya? Perawatan saya sederhana aja ya. Ya mungkin saya masih mudanya tidak sehitam sekarang kan begitu. Dulu saya masih suka pakai hand body lotion kan begitu ya. Wes ya untuk memutihkan badan kan begitu ya. Selain itu juga saya pakai untuk pemutih wajah kan gitu. Pemutih wajah itu saya dulu pakai apa ya? Maaf ya saya sebut merek kan boleh kan ya? Enggak sebut merek lah ya. Pokoknya ada lah ya. Kalau ketika saya dulu jalan-jalan di Tugu Pahlawan kan begitu ya, ada orang narik tangan saya kan gitu. Duh, ngapain nih orang ini narik tangan saya? Mas ini mas mau menghilangkan jerawat. Nah kebetulan memang jerawat saya ketika itu ya ada lah ya, gede-gede kan ada ya, 1, 2 pasti ada. Nah kebetulan ketika itu ada salesnya juga narik tangan saya kan begitu. Mas silakan mas mau coba ini, kebetulan ini untuk memutihkan juga menghilangkan jerawat kan begitu. Saya dicobain ya, saya di situ ya dulu saya lupa ya, pokoknya gambarnya itu ada gunung atasnya warna putih ya, Everest, Gunung Everest kalau nggak salah seperti itu. Ya saya beli itu. Ya harganya dulu masih murah, cuma Rp5.000 aja. Rp5.000 kalau zaman saya masih SMP dulu ya sudah mahal ya, Karena ketika saya masih SD dulu, ini saya sedikit flashback aja ya. Ketika saya masih SD dulu, saya masih ingat nih ya, saya cuman punya uang saku setiap hari itu dikasih sama ayah saya itu Rp200. Bayangkan teman-teman, saya sangu sehari itu Rp200. Sedangkan saya sekolah itu mulai dari pagi sampai jam 1 siang ketika itu ya. Rp200 ya ketika itu. Mas ini tidak ada gambarnya ya. Mungkin kalian bisa searching aja di Google. Itu ada Rp100 itu kertas ya. Warnanya merah, ada kapal layar seperti itu di situ ya. Jadi tapi dari uang Rp100 tadi, saya bisa beli macam-macam. Ada 4 jajan yang saya bisa beli. Kenapa? Karena dulu paling murah tuh harganya Rp25. Sekarang sudah nggak ada ya Rp25 kan begitu. Oke. Dari situ
Saya sudah mulai menabung kan sedikit-sedikit. Mungkin ya saya juga sudah mulai agak punya ketertarikan dengan lawan jenis wanita. Oh ya dia cakep gitu ya, dia cantik, dia kayaknya anggun kan gitu ya. Kebetulan di SD dulu saya punya kakak kelas ya, masya Allah dia dari awal memang syar'i begitu kan ya, dia pakai jilbabnya agak lebar ya kan begitu. Terus kemudian dia juga kalau pakai bawahan juga bukan rok yang ngapret atau gitu ya, dia pakainya agak lebar seperti itu. Dia bagus sekali gitu ya. Nah, ketika itu saya juga akan memantaskan diri. Kenapa? Karena saya pengen saya itu pantas buat dia kan begitu. Nah itu ya. Makanya saya muhasabah ya, saya perbaiki diri saya kan seperti itu. Kayaknya kalau saya pakai rambut agak jeprak sedikit kayaknya lebih keren kan begitu. Tapi tidak deh. Zaman saya masih SMP dulu ya, musim-musimnya belah tengah, iya nggak sih? Siapa nih yang suka belah tengah nih ketika masa mudanya dulu ya? Anak-anak tahun 90-an ya, anak tahun 90-an.